granted. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi tentang CSS, tapi ini propertinya ya. Jadi tuh properti CSS itu misalnya kita buat box model. Box model ini merupakan suatu konsep di mana setiap elemen pada halaman website dianggap layaknya sebagai sebuah box atau kotak. Box ini yang kemudian membangun struktur desain dan layout dari sebuah website. Konsep box ini melekat pada setiap elemen HTML. Yang pertama ada height and width. Properti height merupakan tinggi box, sedangkan width merupakan lebar box. Jika memberi background pada tag div dengan CSS, biasanya background tidak akan tampil jika belum mengatur lebar dan tinggi box dengan properti ini. Nilai dari properti ini berupa angka dengan satuan biasanya pixel atau px atau persen. Kemudian ada margin and padding, mengatur jarak box dari elemen sekitar box atau dengan elemen pembungkus box atau container, sedangkan padding mengatur jarak box dengan konten yang berada di dalamnya. Properti margin merupakan turunan margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Keempat properti ini turunan baik margin maupun padding. Contohnya ada padding top, ada padding right, ada padding bottom, dan ada padding left. Kemudian ada border atau outline. Properti border memberikan bingkai pada box. Bagian dari sisi border terdiri dari border top, border bottom, border right, border left. Kemudian ada border width atau tebal bingkai, ada border style yaitu sifat bingkai, dan border color yaitu warna bingkai. Ada properti yang sejenis dengan border yaitu outline. Turunan dan aturan penggunaan properti ini sama persis dengan border, termasuk nilai properti yang dapat diberikan. Bedanya, outline tidak termasuk bagian elemen sehingga dapat mempengaruhi lebar box. Bahkan outline bisa saja menutupi konten lain. Ada satu turunan properti outline yang tidak memiliki border yaitu outline offset, yang mengatur jarak outline dengan elemen box. Jadi teman-teman, kita lanjutkan. Pertama kita buat strukturnya seperti biasa ya. Kemudian kita masukkan saja latihan CSS. Kemudian pertama kita buat di apanya dulu ya teman-teman, di body. Kemudian di dalam tag div-nya kemudian kita buat CSS-nya di dalam head ya, di dalam head dengan menggunakan tag style. Kemudian kita panggil dia dengan tik kotak.
ini ya tadi width 200 pixel. Kemudian ada height, tinggi, ini kita buat 100 pixel. Nah, jadi kita coba jalankan. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita ubah lagi misalnya ukurannya bisa. Contohnya kita buat ini 400, ini 200. 400, ini 200. Ctrl save. Nah, dia jadi besar seperti ini teman-teman. Jadi tinggal sesuai kebutuhan kita aja, mau berapa kita buat ukurannya begitu. Kemudian kita tambahin lagi, yaitu marginnya kita buat 20 pixel aja guys, 20 pixel. Kalau kita buat seperti ini, margin seperti ini, itu udah termasuk margin top, margin bottom, margin left, dan margin right ya. Tapi kalau misalnya kita buat di sini 20, terus spasi 0, spasi ada 4 angka gitu misalnya kan, itu apa? Jadi dia margin bottomnya 20, margin leftnya sekian seperti itu. Tapi kalau udah kayak gini, itu udah termasuk margin bottomnya 20, margin topnya 20, margin leftnya 20, margin rightnya 20. Jadi ini simple, cara simpelnya aja ya. Kemudian ada padding kita buat 20 pixel, 10 pixel dan 15 pixel. Nah, jadi kita save dulu, baru kita refresh. Nah, jadi ini dia. Jadi dia yang tadi kotaknya di sini, jadi bergeser dikit karena kita aturnya sekian dia. Coba kita buat 50, ini 30 aja, ini 20. Nah, jadi dia mulai mundur karena semakin besar kita buat angkanya, jadi dia semakin mundur gitu. Jadi mulai ke tengah dia. Jadi seperti itu aja penjelasan saya tentang properti CSS.